korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok dengan cara melanggar hukum dan merugikan negara ataupun masyarakat. Contohnya seperti memanipulasi anggaran dan menerima suap. Jenis-jenis korupsi ada 9, yaitu yang pertama penyuapan, memberi atau menerima imbalan agar keputusan berpihak. Yang kedua penggelapan, mengambil uang negara untuk diri sendiri. Yang ketiga gratifikasi, menerima hadiah terkait jabatan tanpa izin. Yang keempat nepotisme, yaitu mengutamakan keluarga atau teman, bukan kemampuan. Yang kelima penyalahgunaan wewenang memakai jabatan untuk kepentingan pribadi. Yang keenam pemerasan, meminta uang dengan ancaman atau tekanan. Yang ketujuh make up, menaikkan harga atau anggaran proyek melebihi nilai asli. Yang kedelapan korupsi pengadaan, yaitu mengatur tender agar dimenangkan pihak tertentu. Yang sembilan proyek fiktif, yaitu membuat laporan proyek palsu yang sebenarnya tidak ada. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dibagi menjadi 2. Undang-Undang pertama yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999, UU kedua yaitu UU Nomor 20 Tahun 2001, di mana di dalam undang-undang tersebut diatur tentang jenis dan juga bentuk korupsi, kemudian diatur tentang juga tindak pidana yang diberlakukan kepada pelaku korupsi, kemudian diatur juga bagaimana peran masyarakat untuk memberantas korupsi, dan yang terakhir pemerintah Indonesia juga mengatur dan membentuk lembaga khusus yaitu KPK untuk memberantas korupsi dan memberikan pidana kepada pelaku korupsi. Selanjutnya adalah nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi adalah nilai moral atau prinsip etika yang harus diterapkan dalam upaya pencegahan korupsi. Ada 9 nilai-nilai utama anti korupsi, yaitu yang pertama adalah jujur atau kejujuran. Kejujuran adalah bertindak atau berkata apa adanya dalam menyampaikan hal yang benar. Yang kedua adalah peduli atau peka terhadap situasi orang lain dan lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah man atau mandiri, yaitu adalah tidak bergantung pada orang lain dalam melakukan kepentingan pribadi. Yang keempat adalah disiplin, yaitu taat terhadap waktu dan aturan yang berlaku dalam mencapai tujuan yang benar. Yang kelima adalah tanggung jawab, yaitu adalah melakukan kewajiban dengan bersungguh-sungguh. Yang keenam adalah kerja keras atau melakukan tindakan secara bersungguh-sungguh dalam mencapai kebenaran. Yang ketujuh adalah kesederhanaan atau hidup apa adanya tanpa melakukan penyelewengan kekuasaan atau jabatan. Yang kedelapan adalah berani dalam menolak dan mencegah tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah adil atau bersikap adil tanpa membeda-bedakan orang lain. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Dia. Selamat pagi. Di sini saya akan melakukan pengajuan dana untuk pelatihan dosen baru, yaitu itu insya Allah dilaksanakan pada Jumat. Nah, itu bisa dicek kembali berkasnya. Bisa ya, saya cek. Baik Mbak, dokumennya sudah saya baca semua. Untuk pencairan mungkin ada lama karena banyaknya antrian dan juga menunggu tanda tangan dari KPU. Berapa hari dan berapa minggu dari kira-kira? Mungkin 5 sampai 7 hari Mbak, karena KPU masih ada tugas di luar kota dari kemarin sampai besok. Iya, ini Mbaknya mau pengajuan dana Pak? Iya Pak, tahu lah ya, antrian tanda tangan tetapi juga banyak yang belum setuju. Mbak, sampean kalau mau pengajuan dana itu ke kepala administrasi. Nah, kalau mau kepala administrasi itu harus ada staf administrasi yang mewakili. Ya, tapi kalau mau cepat itu ada biaya administrasinya. Nanti saya hubungi staf khusus yang ada di ruang kabinnya. Pak, kok ada administrasinya ya? Fungsinya buat apa, Ge? Biasanya seperti itu, Mbak. Staf administrasinya nanti akan membantu proses tanda tangan dan pencairan dana. Kalau jika kabinnya berhalangan. Apakah seperti itu regulasinya, Pak? Ya, Mbak, memang seperti itu. Nanti staf administrasinya akan membantu proses tanda tangan dan mempercepat pencairan dananya. Tenang Mbak, nah itu nanti dananya akan dialokasikan ke pemerintahan karena untuk pengajuan dana berikutnya itu memang membutuhkan beberapa pendanaan begitu. Baik Pak, apakah bisa saya bertemu dengan stafnya langsung biar cepat disetujui? Bentar Mbak, nanti saya hubungi dulu, Mbak bisa tunggu di ruang depan. Nah kalau stafnya sudah datang,
Nanti saya hubungi kembali ya Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Loh, Novi, Ini Pak Aisyah. ya, kenapa di sini kok ke sini? Ini Bu, kan saya mau kemajuan dana ya Bu. Apakah perlu administrasi ya Bu? Loh, kayak gitu ta? Tadi Mbak Novi sudah kemana? Sudah ke bapak-bapak, katanya bapak-bapak begitu Bu. Oh, di staff ini di ruang keuangan. Iya. Oh, kok begitu ya? Setahu saya itu nggak seperti itu Mbak Novi. Jadi Mbak Novi mau minta tanda tangan ya tadi. Iya, mau minta tanda tangan. Buat Itu pengajuan administrasi buat itu pelatihan dosen baru Bu. setahu saya nggak seperti itu Mbak Novi. Kalau memang tanda tangan itu memang lama, seperti itu memang butuh mungkin 2 sampai 3 hari. Tapi nggak ada seperti dana tambahan seperti itu setahu saya. Dan baru bulan lalu saya juga pengajuan dana, memang tanda tangan itu susah kalau ke kepala bidangnya, cuman nggak ada dana seperti itu, cukup nunggu saja. Soalnya tadi dibilang begitu sama bapak-bapaknya disuruh administrasi dulu begitu. Dari apa? Karena sebentar. Oh, ini aja. Sekarang ikut saya. Nanti coba saya tanyakan lagi ya. Pak Kakak, assalamualaikum, permisi, selamat sore Mbak Sia. Pak Sia. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Ais. Ya, oh ini tadi Bu Novi bilang ke saya kalau misalkan mau pengajuan dana, terus minta tanda tangan. Nah, itu tanda tangannya harusnya lama, ya itu memang lama. Terus kok tadi katanya Mbak Novi itu harus ada dana tambahan, ya benar nggak Mbak ya? Iya benar Bu. Kok seperti itu Mbak Tia? Setahu saya nggak ada dana tambahan, tapi kalau emang tanda tangan memang lama seperti itu, saya tahu. Tapi kenapa ada tanda tambahan Mbak Tia? Permisi Bu Ais, saya tadi bilang ini Pak Raya. Gimana Mbak Raya? Apakah ada aturan seperti itu? Enggak. Nah, lalu kenapa kok Pak Raya memberikan seperti itu ke Bu Novi? Apakah Bu Novi ini karena dosen baru, karena staf baru, atau seperti apa? Itu nggak benar ya Pak Raya. Kalau memang ya saya tahu memang Bu Novi ini dosen baru, tapi meskipun mungkin Bu Novi belum tahu banyak peraturan seperti ini. Ya, Bu Novi pertama kali pengajuan dana. Iya, baru pertama kali Bu. Pak Raya, jangan diulangi lagi seperti itu. Kalau misalnya sampai masih ketahuan dengan saya, belum ketahuan dengan kepala-kepala di atas Pak Raya seperti itu. Nanti bisa Pak Raya kalau memang sampai ketahuan itu bisa dibawa ke ranah hukum seperti itu. Ya. Tapi benar, sebenarnya tidak ada pendanaan tambahan kalau mau pengajuan dana seperti ini. Sebenarnya tidak ada. Itu berarti tadi kurang benar ya Pak Raya. Kalau bisa jangan diulangi lagi gitu ya ke staf-staf yang lain, karena memang untuk sekarang banyak memang staf-staf dosen baru seperti itu. Tapi Pak Raya jangan sampai seperti itu. Gunakan anti korupsi di wilayah kita. Jangan sampai ada sedikit praktik korupsi yang nantinya malah merugikan banyak pihak seperti itu. Sudah paham? Saya minta kerjasamanya saja, ya tidak perlu diulang lagi. Ini nanti silakan segera diproses untuk tanda tangannya. Kalau memang lama tidak apa-apa ya Bu Novi ya. Ya, tidak apa-apa kalau memang lama. Memang ya saya tahu juga bagaimana keadaan
kepala bidang seperti itu ya. Ya sudah, saya hanya meluruskan seperti itu saja. Ya, baik. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Ya. Kalau gitu saya pamit kembali lagi ya. Ya. Ya.